Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan kita, yaitu di pertemuan kelima modul 4, di mana di pertemuan ini akan ngebahas tentang materi app navigation. Apa itu app navigation? Pada pengembangan aplikasi natif Android menggunakan Kotlin atau Java merujuk pada mekanisme berpindahnya antara layar atau komponen UI seperti activity atau fragment di dalam aplikasi. Lalu ada multi activity dan intense di Android Kotlin. Apa itu activity? Activity adalah satu layar UI dalam aplikasi Android, misalnya main activity, halaman utama, detail, dan profile. Jika kamu punya multi activity, berarti aplikasi kamu punya lebih dari satu halaman yang bisa saling berpindah. Apa itu intent? Kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya ada app bar, navigation drawer, navigation button bar. Yang pertama itu ada app bar, di mana app bar ini adalah bagian atas dari aplikasi yang biasanya menampilkan judul yang seperti di tampilan seperti ini. Untuk navigation drawer adalah panel samping yang biasanya dari kiri yang berisi menu navigasi untuk berpindah antara fitur utama aplikasi seperti adanya home, profile, setting, logout, yang dimana kita bukanya itu dari sebelah kiri seperti contoh ini. Lalu ada navigation bar, di mana bottom navigation bar ini adalah menu navigasi horizontal di bagian bawah layar, memungkinkan pengguna berpindah antara fitur utama aplikasi dengan cepat. Ciri-cirinya biasanya umumnya berisi 3-5 icon per tab. Setiap icon mewakili satu fitur atau fragmen utama, misalnya home, search, dan profile. Aktif di aplikasi seperti Instagram, biasanya penggunaan navigation button bar ini digunakan di Instagram, Shopee, YouTube, dan lain-lain. Untuk contoh tampilannya seperti ini. Selanjutnya apa itu fragment, di mana fragment ini adalah bagian dari UI atau perilaku sebuah activity yang dapat digunakan kembali di beberapa activity. Selanjutnya kalian bisa membaca sendiri. Kita langsung masuk ke praktikum. Jadi di sini masuk ke praktikum. Di bagian praktikum ini ada pokok bahasan, di mana yang pertama itu membuat project baru sesuai activity navigation drawer dan navigation button bar. Yang kedua itu adalah video tutorial membuat UI menggunakan navigation drawer dan navigation bar. Yang pertama ini kalian pertama kali bakalan memilih untuk aktivitinya, yaitu pasti kalian sudah tahu. Untuk pertama kali kalian pasti disuruh memilih aktivitinya. Jadi sini ada dua. Sebetulnya ini udah ada template-nya, jadi kalian tinggal memilih saja. Itu kalian bisa memilih bottom navigation view activity dan juga pilih navigation drawer view activity seperti ini dan seperti ini. Lalu nanti jika sudah dipilih, kalian bisa melanjutkan, yaitu kayak mengasih nama dan lain sebagainya. Pasti kalian sudah tahu karena sebelum juga sudah pernah membuatnya. Lalu untuk masuk ke tugas ini, penjelasan singkatnya itu yaitu di dalam tugas ini kalian akan mengikuti video praktikum yang nantinya akan diberikan. Lalu pastikan di 2 digit NPM akhir kalian itu menentukan ganjil atau genap, dimana jika ganjil mengikuti tampilan bottom navigation view activity, lalu untuk genap mengikuti tampilan navigation drawer view activity. Jadi nanti akan dipraktekkan cara
pembuatan dua tampilan UI menggunakan navigation view bottom dan navigation drawer. Lanjut untuk praktik dalam Android Studio ya. Jadi untuk permulaannya kita membuat project baru dahulu. Jadi di sini kita akan ngebuat bagian navigation drawer dan juga navigation bottom. Untuk yang pertama kita ngebuat tampilan navigation drawer dulu. Di sini kalian bisa memilih untuk activity-nya tuh kalian di sini udah disediakan oleh Android Studio. Di sini untuk settingannya nggak jauh beda kayak kalau kita ngebuat project baru lagi. Finish. Tinggal kita menunggu hasil build-nya. Jika sudah selesai nanti akan tampilannya seperti ini. Build-nya sudah selesai, kita akan melihat template yang sudah dibuat atau disediakan oleh Android Studio tentang navigation drawer. Jadi di sini kita bisa melihat file atau tampilan yang sudah dibuatkan oleh Android Studio. Di sini ada mobile navigation, main activity, dan content. Sini kita bisa membuka. Nah, mungkin kalau untuk yang sebelumnya, yang saat kita ngebuat tampilan yang biasa aja, yang sebelum materi sebelumnya, tidak ada yang namanya file, menu, dan navigation atau XML. Jadi di sini untuk tampilan activity navigation itu ada 3 komponen, dimana di sini kita bisa ngebuka di bagian example di sini. Di sini tuh ada UI. Jadi di UI ini ada namanya galeri fragment. Jadi di sini kita ngebuat navigation drawer itu menggunakan fragment. Fragment itu apa? Fragment itu tempat untuk kita mengkontrol dari layout atau tampilan di layout yang kita buat di sini agar tertampil nanti di device Android. Jadi untuk permulaannya pasti kalian akan disediakan akan ada tampilan di galeri fragmentnya seperti ini. Tetapi untuk itu kalian bisa menghapus saja untuk dua ini, komponen dua ini nih. Karena kalau kalian mengikuti ini agak sedikit bingung, karena dari bawaan ini mereka itu bakalan ngebuat sebuah fungsi yang dimana fungsi itu tidak memanggil fragment secara langsung, fragment di layout secara langsung. Jadi kalian bisa menghapus saja di bagian fragment yang dari bawahnya. Kita hapus semua. Jika udah kehapus semua, kalian tuh bisa hapusin dulu. Kalian itu bisa ngebuat lagi fragment yang baru, dimana yang fragment yang baru ini yang bisa terintegrasi dengan fragment di layout. Jadi di sini kita bisa menyesuaikan dengan fragment, dengan nama fragment yang ada. Misalnya di sini ada galeri fragment. Jika kalian ngebuat fragment di bagian UI ini, akan di layoutnya tuh akan otomatis juga ngebuat fragment galeri untuk XML-nya. Kita ngebuat tiga-tiganya dahulu. Jadi masuk klik kanan, new, lalu kalian bisa pilih fragment. Di sini kalian bisa pilih fragment blank, sesuaikan namanya.
from fragment. Jadi akan ngebuat dalam UI ini, fragment ini, dan juga di dalam layout. Kita buat juga di dalam spreadsheet. Jika semuanya sudah kalian buat ulang, kita bisa melihat tampilannya dari sebelum melihat tampilannya. Untuk bagian fragment ini, kalian bisa menghapus atau kita bisa seleksi yang kita perlukan saja di dalam ini. Seperti di bagian ini tuh kalian bisa hapus saja. Nanti itu akan tersisanya seperti ini. Jadi yang kita perlukan di dalam galeri fragment ini hanyalah bagian ini untuk memanggil layout, folder layout yang berisikan fragment XML-nya. Lakukan untuk semuanya. Jika sudah kalian hapus atau seleksi yang kita perlukan saja, kita bisa melihat tampilan bagaimana template yang sudah dibuat oleh Android Studio terkait navigation drawer. Sini kalian bisa running aja projectnya. Jika sudah tertampil hasil runningannya, kita bisa melihat tampilan slide navigation yang telah disediakan oleh Android Studio. Dimana di sini kita bisa melihat bagian navigation yang dibuatkan oleh atau disediakan oleh Android Studio. Untuk komponen ini kita tuh bisa melihat di bagian ini. Nah, di bagian sini. Seperti app bar. App bar itu terbuat dari bagian ini. Itu sudah dibuatkan secara langsung oleh Android Studio. Lalu untuk kontennya seperti yang bisa kita lihat, nah di bagian sini. Jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan mempraktekkan atau menambah satu fitur, satu button navigasi yang bisa kalian ikuti.
Jadi di sini kalian tuh tutup dahulu. Jadi di sini kalian bisa ngebuat tambahan button navigasinya. Jadi di sini kalian tuh klik kanan di bagian sini, lalu ke new, lalu kita ngebuat package barunya dahulu seperti login. Jadi jika package-nya itu udah kalian buat, kalian bisa ngebuat dalaman package-nya, yaitu seperti yang tadi, yaitu masuk ke fragment, lalu fragment blank. Sesuaikan dengan nama package-nya, yaitu login. Jika sudah, kalian bisa seleksi dulu di bagian fragment di UI-nya, yaitu ambil yang pentingnya saja, yang lainnya dihapuskan. Jika sudah seperti ini, kalian bisa masuk ke bagian layout dahulu. Layout di bagian fragment layout. Masuk ke bagian fragment login. Mana di bagian fragment login ini akan default tampilan seperti ini, hello blank fragment ini, dimana hello blank fragment ini diambil dari value atau string yang dibuat. Jadi di bagian sini. Jadi jika kita mau ngebuat baru sebagai tampilannya, kita tuh bisa ngebuat secara langsung di sini ataupun nggak usah pakai ini. Jadi kita bisa ngebuat secara manual. Misalkan di sini kita bisa hapus teksnya menjadi selamat datang, lalu untuk teks style itu misalkan black atau lalu untuk ukurannya tuh kan 40 dp. Untuk yang kita buat kan tampilannya seperti ini. Jika kita mau menampilkan hasil fragment yang kita buat atau UI yang baru kita buat ini, button navigation yang kita buat ini, agar tertampil, kalian bisa terlebih dahulu itu ini ditutup dulu agar tidak terlalu banyak. Jika di sini kalian sudah ngebuat desainnya, kalian bisa masuk ke bagian navigation terlebih dahulu. Jadi di bagian navigation ini kalian bisa menambahkan fragmentnya di dalam navigation ini. Itu di sini disesuaikan. Login. Lalu di bagian labelnya juga. Di label ini sebelum di sini kan kita memanggilnya menggunakan string. Jadi di bagian string ini kita ngebuat dulu buka value lalu string. Jadi di sini kita tambahkan sebuah string yaitu yang bernama login.
login. Nah, setelah kita ngebuat stringnya, baru nanti di sini kita bisa memanggil labelnya dari string yang sudah kita buat. Untuk fragmen ini kalian bisa sesuaikan dengan nama fragmen login, dan juga di bagian ini kalian bisa sesuaikan juga menjadi seperti ini. Jika di mobile navigation-nya udah kalian setting seperti ini, lalu kita masuk ke bagian menu activity. Jadi di menu activity ini kita menambahkan button navigation-nya itu agar tertampil. Ini bisa kita salin saja. Lalu di sininya kalian bisa sesuaikan dengan fragmen yang kalian buat, yaitu di sini kan navigation itu tentang login. Lalu untuk stringnya kan sebelumnya kita sudah ngebuat string yaitu login. Untuk memanggilnya, lalu di sini kita untuk memasukkan gambar atau ikonnya. Jadi untuk memasukkan itu tuh kalian tuh bisa ngebuat atau memasukkan gambar sendiri. Jadi kalau di sini untuk asetnya udah disediain, jadi kalian bisa klik kanan di drawable, lalu ke bagian vektor aset. Dimana bagian vektor aset ini udah disediain, misalkan loginnya tuh ini ikonnya sebagai contoh. Terus ininya kalian kasih nama IC login ataupun bisa menu login gitu. Lalu di sini kalian bisa merubah warnanya menjadi merah atau hitam. Di sini kita samakan saja, next. Lalu jika sudah, finish. Itu dari aset yang disediakan oleh Android Studio. Tapi kalau kalian mau mengambil dari luar fotonya, kalian tuh bisa langsung drag aja foto yang kalian sediakan atau ada, kalian copy langsung kalian paste di sini. Kalian paste aja di sini, nanti bakalan langsung masuk. Jika sudah, ikonnya tuh kalian bisa panggil. Jadi kan menu login. Nah, ini. Jika di menunya tuh udah kalian setting seperti itu, seperti ini. Lalu kita bisa masuk ke bagian UI, dimana di UI fragment ini karena udah seperti ini, lalu kita masuk ke bagian main activity. Nah, di main activity ini kalian bisa menambahkan pemanggilan layoutnya dengan ID r.id, itu navigationnya tuh login. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa melihat tampilan yang kita buat. Kita refresh dahulu. Jadi untuk alurnya itu sambil menunggu buildingnya, alurnya tuh kalian untuk menambahkan navigasi atau kalian men-settingnya itu kalian bisa ngebuat UI-nya dahulu. Jika kalian ngebuat buttonnya baru, lalu kalian ngebuat fragmennya. Jika sudah, seleksi yang hanya diperlukan seperti ini, lalu kalian masuk ke bagian layout. Berarti itu kan udah ada fragmen seperti login. Nah, di login ini kalian bisa ngebuat tampilannya tuh di sini di XML-nya. Jika sudah kalian ngebuat tampilannya, lalu kalian masuk ke bagian navigation. Di navigation ini kalian bisa setting fragmennya agar bisa kepanggil navigationnya seperti ini. Jika sudah di navigation di setting,
Lalu kalian masuk ke menu. Di menu ini activity main drawer-nya kalian juga setting agar itemnya tuh bisa dipanggil dan juga bisa memasukkan icon gambar ikonnya. Jika sudah, baru kalian masuk ke main activity. Di main activity ini kalian bisa memasukkan RID-nya seperti ini. Jadi menyesuaikan aja, misalkan login, logout dan lainnya. Jadi seperti itu. Untuk tampilannya tuh kan untuk home, galeri, dan slide now kan seperti ini. Sebelumnya kita ngebuat tampilan login tuh seperti ini, selamat datang. Nah, jadi di runningannya tuh sesuai yang atau tertampil gitu dengan pembuatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi seperti itu. Selanjutnya kan pasti tampilannya seperti ini aja. Jadi untuk tugas kalian bagian navigation drawer ini contohnya seperti ini. Sebelumnya saya sudah ngebuatkan tentang navigasi tentang tampilan untuk tugas kalian di navigation drawer. Jadi di navigation drawer ini kalian bisa ngebuat tampilannya seperti ini. Untuk kodenya gimana kak? Ini kalian bisa mengikuti saja, atau kalian bisa tak usah melihat, langsung ngebuat seperti ini juga boleh. Jadi untuk kodenya seperti ini. Kenapa nggak langsung live coding kak? Kalau live coding kelamaan. Jadi untuk tampilan login seperti ini tuh kodenya seperti ini. Bisa kalian ulangi saja dan bisa kalian ikuti. Untuk bisa kita lihat dah. Ini kita matikan dulu. Kita bisa melihat tampilan ini. Ini jadi contoh tampilan untuk tugas kalian di navigation drawer seperti ini. Jadi sini tuh kayak button tapi belum dikasih fungsi untuk kembalinya. Di sini ada button, kita bisa memasuki DD, terus ini ada passwordnya. Nah, jadi masuk. Sesimpel ini sih. Tapi nanti OTP-nya pun simpel juga, kayak ginilah. Jadi seperti itu untuk tampilan yang tugas untuk navigation drawer. Jadi ini untuk fragmen login XML-nya bisa saya ulangi lagi atau untuk kalian ikuti, atau di sini. Jadi untuk tugas kalian di navigation drawer atau untuk navigation drawer ini dikerjakan oleh mahasiswa yang NPM-nya ganjil. Jadi yang untuk NPM-nya genap itu mengerjakan menggunakan navigation bottom. Untuk yang ganjil menggunakan navigation drawer. Jadi tampilannya seperti ini.
Nah, seperti itu. Mungkin untuk pengulangannya, jadi alurnya tuh seperti ini. Kalian tuh bisa ngebuat UI-nya terlebih dahulu atau package terlebih dahulu, itu dengan klik kanan new package. Jika sudah, sesuaikan nama package-nya. Jika sudah, kalian bisa ngebuat fragmennya dengan cara di bagian fragmen ini, lalu fragmen blank, sesuaikan dengan nama package-nya. Jika sudah dibuat, kalian bisa berseleksi dalaman ini dengan kebutuhan yang seperti ini. Yang dibutuhkan tuh hanya ini. Lalu jika sudah di bagian sini kalian buat, nanti kan di sini layoutnya bakalan otomatis terbuat fragmen XML-nya. Jadi untuk kalian ngedesain atau ngebuat tampilannya itu seperti apa, kalian bisa desainnya di bagian layout di sini. Tampilannya seperti ini. Jadi di bagian blackboard lagi di layout. Jika di layout ini kalian sudah selesai membuat tampilannya, kalian masuk ke bagian navigation. Lalu di navigation ini kalian bisa menambahkan fragmennya atau memanggil fragmennya seperti ini. Jadi loginnya kita panggil yang paket yang sebelumnya kita buat itu seperti ini. Jika sudah, jangan lupa di label ini yaitu sebagai string. Di string ini kita ngebuat dulu yaitu masuk ke value lalu string. Jadi kita bisa menambahkan stringnya itu login agar kita bisa panggil di navigation. Jika sudah itu, kalian masuk ke bagian menu. Jika sudah di menu ini, kalian bisa panggil itemnya dan juga menambahkan gambar ikonnya di bagian sini. Jika menu sudah selesai di setting, kalian untuk menambahkan gambarnya atau asetnya, kalian bisa dimasuk ke drawable new, ada vektor aset. Jika kalian punya foto dari folder kalian sendiri, kalian bisa langsung pastekan aja copy foto yang kalian ingin, masukkan dan lalu kalian paste, bakalan masuk ke bagian drawable di sini. Jika sudah jika sudah menu ini di setting, kalian masuk ke bagian main activity. Jadi di main activity ini kalian panggil RID-nya, misalkan login, di sini panggil login, logout panggil logout. Jika sudah, baru kalian running projectnya berhasil, akan tertampil di sini yaitu seperti ini login. Untuk kodenya seperti ini. Jika sudah, ya jadi seperti itu. Jadi untuk navigation drawer ini dikerjakan oleh npm ganjil. Untuk npm genap itu mengerjakan navigation bottom bar. Untuk alurnya bisa kalian perhatikan lagi agar tidak salah. Jadi untuk UI kita ngebuat package-nya. Jika sudah, masuk ke navigation. Jika sudah, masuk ke menu. Sebelum navigation kita masuk ke layout dahulu, ngebuat desainnya. Jika sudah layout, kita masuk navigation. Untuk memanggil stringnya kita masuk ke value untuk menambahkan stringnya. Jika sudah itu, navigation sudah, masuk ke bagian menu di bagian activity ini. Jika sudah itu, baru kita panggil main activity-nya agar terjalan. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk pembuatan navigation bottom. Buat navigation bottom atau navigation bottom lah sebut aja, yang tombol yang ada di bawah. Pertama-tama kalau kalian belum buat projectnya, kalian bisa pilih new project di Android Studio, lalu kalian pilih bottom navigation view activity, lalu next.
Lalu ini bisa kalian isi navigation button ini, lalu kalian finish. Ininya language-nya Kotlin aja, lalu minimum SDK nya atau nanti buat emulatornya bisa kalian pilih yang sesuai dengan kapasitas laptop kalian. Kalau nggak mau berat-berat amat ya Android Nougat ini 7.0, tapi kalau mau yang lebih ringan lagi bisa pakai KitKat 4.4. lalu kalian finish. Karena saya udah buat projectnya, saya nggak usah buat lagi. Nah, nanti kalian awal buat project nanti dapat file ini, manifest Java, res dan Gradle. Nah, di sini saya mau kasih tahu file pentingnya aja. Yang pertama ada Java. Dalam folder Java ini ada 3 folder, tapi 2 folder yang hijau ini tidak penting dan tidak kita pakai. Yang kita pakai adalah yang paling atas, com example nav button. Lalu di dalam com example ini ada folder lagi, folder UI namanya, dan ada file main activity. Di dalam folder UI ada 3 folder, yaitu ada dashboard, home, dan notification. Di mana di masing-masing dashboard, di masing-masing folder ini terdapat dashboard fragment, home fragment, dan notification fragment. Apa itu dashboard fragment? Nanti saya jelaskan. Yang pertama ada main activity. Apa itu main activity? Main activity ini adalah bisa dibilang seperti semua algoritma yang akan kita jalankan nantinya itu di setting di sini gitu. Jadi kalau kita mau menjalankan navigation ke home, ya harus kita setting di sini, ke dashboard ya di sini, ke notification ya di sini. Di sini semuanya akan dipanggil atau dijalankan. Lalu yang kedua ada yang namanya folder res. Di folder res ini ada banyak folder. Kita dari paling atas dulu ada drawable. Drawable ini adalah bisa dibilang folder aset. Kalau di Flutter folder aset, kalau di Android Studio drawable. Jadi semua aset yang akan kita gunakan nanti itu kita masukin di sini. Kayak contohnya ini ada logo icon akun, lalu ada dashboard, lalu ada icon notification, dan foto. Foto ini akan kita gunakan nanti untuk tugas. Bagaimana cara memasukkan aset-aset ke drawable ini? Ya gampang aja. Pokoknya kalian pergi ke, misal kalian punya di sini ya, pictures coba. Nah, misal kalian punya ini, ya kalian tarik, kalian bawa ke Android Studio. Nah, kalian lepas di dalam folder drawable ini. Nah, nanti dia minta mau dikasih nama apa, kata dia. Ya kalian kasih nama aja apa gitu, misal foto 2 ya, kalian pencet ini, nanti dia masuk ke situ. Oke, lalu yang selanjutnya ada layout di sini ada activity main XML, lalu ada fragment dashboard, fragment home, dan fragment notification. Apa gunanya? Pertama kita activity main ini. Activity main ini adalah berisi codingan awal gitu loh, untuk memanggil semua codingan yang nanti akan kita coba gitu. Misalkan di sini ada fragment nih. Nah, fragment dashboard, fragment home, fragment notification. Nah, semuanya itu dimasukkannya di sini gitu loh. Bottom navigation view. Lalu lanjut, fragment dashboard itu apa? Ya seperti ini contohnya fragment dashboard. Nah, isi dari halaman dashboard yang nantinya kita klik, misal ini isinya. Ini adalah halaman dashboard. Ini kan sesuai itu teks. Begitu juga fragment home, isi dari halaman home. Bisa dilihat di sini previewnya. Begitu pula fragment notification. Ini isinya kalau kalian baru buat ya tulisannya nggak kayak gini. Ini udah saya tambahkan sendiri gitu biar lebih menarik. Lalu lanjut
ada folder menu dan ada file bottom nav menu. Buat apa ini gunanya? Ini gunanya adalah untuk agar button yang kita buat itu bisa diklik gitu loh. Jadi kita daftarkan button yang mau kita buat itu di sini nantinya. Dan dengan masing-masing item itu memiliki 3 atribut, yaitu ID, icon, dan title. ID ini didapat dari mana? ID itu nanti didapatnya dari kita masukkan dia di string sini. Nah, string sini. Ini saya udah pernah buat profil, nanti kita ulang lagi biar kita bisa belajar bareng-bareng. Lalu apa? Nah, semua ini lihat nih. Ini ya. Navigation notification, icon didapat dari mana? Icon ya dapatnya dari drawable, dari aset. Title. Nah, title ini dapat dari mana, Kak? Title ini kita harus tambahkan dulu di namanya folder navigation sini. Lalu ada file mobile navigation. Nah, sinilah kita tambahkan title itu. Kita hapus dulu. Nih, di sini nih. Dia ada ID, name, label, dan layout. Nah, ini nih yang berpihak sebagai title tuh di sini nih. Nanti saya jelaskan lebih jelasnya. Oke. Coba kita jalankan dulu aplikasi kita. Kita pengen lihat gitu ya, aplikasi kita ini kalau baru buat tuh kayak mana gitu tampilannya. Sabar menunggu. Nah, inilah yang harus kalian ingat folder-foldernya. Di sini untuk fragment, UI, lalu di res ada drawable yang berguna sebagai aset, lalu ada layout yang berguna sebagai ya isi fragment, isi dari halaman itu, ada menu, lalu ada navigation dan values. Nah, ini nih tampilannya nih, kan sesuai nih. Fragment home, mana fragment home? Kita buka fragment home, kita tunjukkan ya apakah sesuai nih. Preview fragment home kan kayak gini nih, ini sesuai. Pas di run dia benar. Selamat datang di halaman home. Aplikasi ini membantu Anda mengelola aktivitas harian dengan mudah. Oke. Nah, kita kan ada 3 nih fragment. Berarti 3-3-nya ini bisa diklik aturannya. Tuh, ada isinya gitu loh. Kalau kita buat di sini doang nih, kita buat di sini, kita daftarkan tombolnya, tapi nggak kita buat ini fragmennya, kita klik, dia nggak mau, dia nggak ada isi, dia nggak mau pindah. Dan juga sama halnya juga kalau kita nggak daftarin dia di mobile navigation ini dan di string. Oke, jadi kita langsung aja ke praktikum. Kita praktekkan, kita menambahkan satu tombol. Pertama-tama yang kita lakukan itu adalah kita klik folder UI, kita klik kanan, kita pilih new, lalu kita pilih package. Kita tulis, kan kita mau nambahin bottom profile tuh dan halaman profile, kita tulis profile, kita enter. Jadi nih folder profile, tapi belum ada apa-apanya. Kita new lagi, klik kanan new, lalu kita tambahkan fragment, lalu kita pilih yang fragment blank, artinya fragment kosong, template. Kita ubah namanya jadi profile fragment, sesuaiin sama folder yang tadi. Kita finish, otomatis dia ngebuat satu file, profile fragment, dan juga ada yang namanya fragment profile. Dua file ini saling terikat. Ini untuk menjalankan algoritma, ini untuk isinya, teks, gambar, dan lain-lain. Ini isinya di sini. Kalau ini untuk algoritma pemanggilannya, gitu. Nah, kalau kalian baru buat, nih saya tunjukin ya, notification fragment ya. Ini kan simple nih, tuh pendek. Kok profile fragment panjang, Kak? Ya memang kayak gini. Kalau baru buat template-nya memang kayak gini. Ini hapus saja. Yang hijau ini, nah kalian blok, kalian hapus. Yang pertama harus kalian hapus ya. Ini nggak apa-apa, memang harus dihapus. Kalau nggak dihapus, aplikasinya bakal error gitu, kayak nggak bener jalannya. Nah,
kalian blok dari bawah public class ini, kalian blok nih dari to do sampai di atas override. Override ini, override yang terakhir jangan diblok, kalian hapus. Tek. Nah, kan bersih. Sisa ini nih. Override, public view, bla 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 bla. Ini jangan dihapus, biarin aja. Oke, udah ya. Apa yang pertama kita lakukan, Kak? Kalau udah ada dua file ini, profile fragment dan fragment profile. Ya kita pertama-tama di activity main. Enggak, activity main gak usah. Pertama-tama kita ke bottom navigation. Tapi kan ini per item nih, per button dia butuh ID, icon, title. Sedangkan kita buka nih di mobile navigation. Nah, ini kan belum ada nih. Ini title notification, ini title dashboard, title home. Ya kan? Belum ada tuh title profile. Maka dari itu kita buat dulu. Kita copy ya. Paste. Ininya kita ganti navigation apa? Navigation profile. Ya. Lalu ini kita ganti juga lokasinya. Lokasi folder UI tadi yang ini nih. Folder profile yang isinya profile fragment. Kalian ketik aja com. Nah, itu aja tuh, ada tuh paling atas profile fragment. Kalian enter. Nah, lalu kita daftarkan nih title-nya nih. Kita buat title dia. Title-nya kan notification nih, punya notification. Kita ubah jadi title-nya profile. Oke? Kenapa masih merah, Kak? Karena dia belum didaftarkan di string. Nanti kita daftarkan. Nggak apa-apa, biarin aja itu merah. Dan ini kita ganti fragment sesuai fragment profile namanya. Oke. Oke ya. Kita habis dari sini, kita ke string. Biar nggak merah. Ini udah ada semua nih, string app name, title home, title dashboard, title notification. Nah, kalian kopas aja nih, misal satu nih notification, kalian kopas, kalian paste, kalian ganti titelnya. Mau title apa? Tadi kan kita udah buat title profile kan namanya di sana. Nah, kita samain aja title profile gitu. Lalu ininya kalian ganti profile. P-nya gede. Profile. Oke. Otomatis ini nggak merah lagi tuh, nggak merah lagi kan? Dan di bottom nav menu tombol yang tadi itu belum terdaftar. Nah, kenapa kita nggak duluan yang ini, Kak? Ya karena kan ini butuh ID dan title, sedangkan kita belum punya tadi. Ini baru kita daftarin nih. Maka dari itu, kalau udah itu baru kita kesini. Nah, sama aja, kalian kopas, kalian enter. Nah, ini ganti aja nih. Mau navigation apa? Sesuai nama tombol, kan profile. Ya kita kasih aja profile. Ini drawable nih, ingat drawable tadi kan aset atau logo. Nah, ini udah saya tambahkan, ini logo profile. Ingat namanya baseline account circle 24. Ya udah, tinggal kita ganti aja. Baseline, nah ini paling atas, account circle 24. Klik. Oke. Jangan lupa title-nya jangan title notification, title profile. Oke, berhasil. Oke, udah belum? Di file main activity, jangan lupa main activity adalah otak dari aplikasi kita. Kalau kita udah percuma kita buat segala macam fragment, habis itu string, habis itu mobile, habis itu bottom, tapi di sini kita nggak tulis, nggak dipanggil bahasanya, jadi dia nggak akan muncul. Oke, kita ikutin aja nih yang udah ada nih. R titik ID titik. Nah, tuh paling atas tuh ada tuh navigation profile. Kita klik navigation profile. Oke, sudah. Apabila sudah seperti ini, coba kita buka activity. Kita lihat dulu previewnya. Nah, nih sekarang sudah ada 4 button: home, dashboard, notification, profile. Oke ya.
Coba kita jalankan aplikasinya. Kita mau lihat apakah dia. Nah ini kan tadi kayak gini 3 nih. Ini lagi ngerestart. Apakah berubah jadi 4? Kita lihat aja. Nah itu ya, harus kalian ingat ya. Tadi langkah-langkahnya. Pertama di UI buat folder. Lalu dari folder kalian ke mobile navigation atau string, ya nggak masalah sih, dua-duanya ini boleh ditukar-tukar, yang penting kalian hafal. Kalau mau enak ke string dulu, lalu kalian tambahkan, buat aja title profile gitu. Lalu ke sini kalian buat ini kopas dari atas, sesuaiin aja navigation apa, navigation profile. Lalu name-nya, name ini apa, name ini tempat foldernya. Nah, label ini apa, label ini yang tadi kita buat di string. Nah, lalu layoutnya apa? Layout nih ya fragment profilnya. Kalau udah dari sini, baru kalian ke bottom sini, baru kopas ini, taruh sini. Nah, sesuaiin isi pakai yang di string sama yang mobile nih, ID sama title. Kalau udah, kalian ke main activity, kalian tambahkan di sini. Jadi kalau setiap kalian tambahkan tombol itu harus diingat ya, alurnya kayak tadi. Terakhir tuh di sini tambahkan. Oke. Nah, kita lihat nih. Selamat datang di halaman home. Aplikasi ini membantu Anda mengolah aktivitas harian dengan mudah. Ini dashboard home. Coba kita ke dashboard. Nah, ini adalah halaman dashboard. Coba kita ke notification. Nah, ini belum ada notifikasi baru. Nah, ini nih yang kita baru buat nih tadi terakhir. Button profile. Apakah dia pindah? Coba kita klik. Nah, hello isinya tuh. Hello blank fragment. Kenapa hello blank fragment kak? Ya karena dia sesuai dengan fragment profile ini. Kan fragment profile ini isinya cuman tuh, kelihatan nggak? Cuman hello blank fragment, ya dia nampilin cuman ini gitu loh. Kalau kalian mau ubah isi ini ya ubahlah fragment profile ini gitu. Nah, tugas kalian adalah nanti ini sudah saya siapkan ya. Karena kalau mau live coding lama, jadi kita sudah siapkan. Ini kalian ubah profile, kalian ikuti codingan ini, ya kan? Nah, sebentar, ini ada yang error. Ini circle, oke. Tambahkan di sini. Oh, di sini. Nah, oke, coba kita mulai ulang aplikasinya. Tugas kalian adalah nanti membuat button profile dan ikuti tampilannya persis seperti tampilan yang saya buat ini. Kalian bisa pause videonya untuk melihat source code-nya. Nanti saya bakal tampilin. Sebentar. Oke. Nah, di sini nih. Udah berubah kan nih profilnya, nggak halo blank fragment lagi kan? Udah ada foto yang tadi saya bilang, foto dari sini. Lalu ada nama, ada NPM, ada email, ada jurusan, dan ada tombol logout. Nah, dari mana ini semua? Ya kalian pasti udah masih ingat lah ya. Itu dari fragment profile. Dari sini. Dari file ini berasal tampilan itu. Nah, mulai dari yang pertama image view, lalu lanjut ke nama, lalu npm gitu ya. Nah, tugas kalian buat nama ini sesuai nama kalian. Ini nih bisa kalian ganti di sini sesuai nama kalian, misalnya Anwar, Adi, Pasha. Lalu npm ini sesuai npm kalian 22 12 5 11
misal. Lalu email ini boleh kalian email asal, tapi misal nama kalian depannya adalah aiman123@gmail.com. Oke, lalu jurusan ilmu komputer. Nah ini tombol logout, ada tombol logout, memang sudah saya berikan gitu. Nah, kalian ikuti kode ini agar jadi tampilannya seperti ini tugas kalian ya. Ini kodenya bisa kalian pause aja ya, tuh sesuai nama kalian masing-masing ya, ini ya nama npm ya. Oke, di sini ada satu tombol logout yang dimana ya sesuai namanya, kalau logout ya berarti dia akan keluar dari aplikasi. Coba kita pencet logout, enggak juga dia di sini, berarti kesalahan itu ada di sini deh. Coba belum kita setting logoutnya, kelupaan. Coba jalanin dulu. Nah ini oke. Enggak, ngeditnya itu ngedit nama ini bukan dari sini rupanya. Yang ini sebenarnya bisa dari sini, cuman kalau mau lebih enak ya kalian ngeditnya dari sini gitu loh. Jadi yang ini tetap npm nama nggak berubah dia. Kalian editnya dari sini, kalian set text. Ini saya set kan. Coba ya kita undo ya. Ini kan tadi udah kita ubah. Kita kembalikan seperti semula. Nah, nama segala macam. Lalu kita coba ulang. Jalankan ulang. Apakah berhasil? Seharusnya berhasil sih. Oke, kita tunggu. Install sukses, finish. Nah, ini dia. Tuh kan, dia ngisi kan, padahal di sini nama tetap nama, npm tetap npm, nama tetap nama, npm tetap npm. Kalian isinya dari profil fragment yang ini. Tuh, kayak gini nih kodenya. Kode untuk mengisi profil fragment agar tetap tidak acak-acakan gitu loh, yang di sananya tetap seperti itu saja, tapi kalian setting dari sini. Coba saya besarkan biar kalian bisa lihat. Nah ini kodenya ya, kalau kalian mau buat seperti ini ya harus buat sih, jadi kalian ikutin, kalian SS aja. Nah, nih. Dikit kok. Oke, nah ini sesuai nama kalian aja, kalian ubah npm, email, jurusan. Harus persis seperti ini ya. Nah, di sini ada tombol logout nih, Kak. Apakah ini berfungsi? Berfungsi. Kenapa berfungsi? Karena di sini kita setting algoritmanya. Aksi ketika logout ditekan. Logout button dot set on click listener. Apa itu set on click listener? Jadi dia terus menerus memantau apakah tombol ini diklik atau tidak gitu.
Misal diklik, oke diklik, maka dia akan melanjutkan require activity dot finish affinity. Jadi keluar dari semua aktivitas, keluar dari dashboard ini, langsung ke home. Coba kita pencet, tuh langsung keluar dia. Kalau kita mau balik lagi ya di sini ya tuh masih ada tuh, cuman itu berfungsi sebagai tombol keluar aja dari aplikasi logout lah bahasanya. Oke ya. Mungkin kalian tadi kurang jelas di fragment profile. Ini bisa kalian pause untuk kalian SS. Nih. Nah, ini untuk membuat seperti ini. Ini udah. Lalu ini untuk nama. Udah. Ini npm. Ini email. Dan ini jurusan. Terakhir tombol logout ini. Oke. Baiklah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.